Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau misalkan ada yang nanya ya, atau memang nggak ada yang nanya, tapi aku mau ngasih tahu, kenapa kok bajunya nggak ganti-ganti, kerudungnya nggak ganti-ganti, nggak apa-apa. Karena memang keseharian aku seperti ini, gamisan, kerudung seperti ini, jadi pekerjaan aku seperti ini ya guys. Kostum aku kerja seperti ini, jadi yaudahlah apa adanya gitu ya. Tapi ini bersih udah dicuci. Eh, di sini aku mau cerita guys, sedikit cerita tentang TKW Saudi Arabia ya terutama. Eh, di video kali ini aku tidak menginformasikan tentang, aduh gak tau, tentang kargo atau apa, karena pusing ya kalau mikirin kargo-kargo kayak gitu. Dan aku mau mengabarkan kabar yang paling penting khususnya TKI Saudi Arabia. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, aku mau kasih tahu, mau memperlihatkan ke kalian videonya, ya. Nah, ini videonya. Jadi ini ada sambungannya buat kita bahas karena ini sangat seru untuk kita bahas ya. Jadi kita lihat saja videonya. Ada TKW yang asal Indonesia yaitu meninggal setelah diambil ginjalnya oleh majikan. Masalah berasal dari Bandung ya, berasal dari Bandung dan bekerja di Arab Saudi. Dan teman-teman tahu sendiri kalau di Arab Saudi perlindungan hukum untuk tenaga kerja itu boleh dikatakan nggak ada ya sama sekali. Jadi kalau bekerja ke sana itu emang harus siap mental, fisik dan juga untuk kekuatan kita ya. Karena kenapa? Karena di sana kalau kita ingin mengadu, kita kena masalah, kita kenapa itu nggak ada yang bela. Jadi kalau nggak ada masalah, paling dipulangin udah nggak ada apa-apa gitu kan. Beda seperti di Taiwan ataupun mungkin di tempat lainnya ya, itu akan mendapat perlindungan. Kita bisa mengadu ya, majikan yang galak bisa ditindak. Kalau di Arab tuh nggak ada. Jadi kalau kalian ada apa-apa tuh ya udah tanggung sendiri gitu loh. Kalau seumpama emang sudah bisa dipulangin, pulangin. Kalau enggak, ya terus di itu aja sama majikannya sampai majikannya sudah bosan ya. Di sini yang saya dengar dari beberapa sumber berita bahwa mbaknya itu dari keluarga mbaknya itu ada salah satu majikannya atau keluarganya ya, yaitu menderita gagal ginjal ya, yang mana katanya sudah berusaha untuk mencangkok ginjal, namun ternyata akhirnya gagal. Nah kebetulan di situ pihak majikannya kan saudaranya sudah mencari kemana-mana nggak mendapatkan pendonor ginjal tersebut. Nah mungkin nggak tahu, mungkin kehabisan pikir, tiba-tiba mungkin melihat wah ini aku punya pekerja ya. Dan di situ yang saya dengar itu, yang saya lihat di sumber berita, katanya mbaknya itu disodorkan sebuah surat. Namun karena suratnya teman-teman tahu sendiri kalau di Arab Saudi kan gundul ya. Mungkin karena mbaknya juga nggak tahu ini apa isinya atau gimana. Dan akhirnya mbaknya itu mungkin suruh tanda tangan, dan karena nggak ngerti juga ya, mungkin akhirnya tanda tangan, dan selepas itu katanya dibawa ke rumah sakit. Setelah di rumah sakit, mungkin saya rasa mbaknya juga nggak tahu ya kalau mungkin ginjalnya harus diambil, karena kalau kita tahu otomatis yakin mbaknya juga nggak akan mau ya. Namun selepas itu akhirnya ginjal mbak tersebut diambil, dan selepas itu mbaknya itu sampai meninggal ya. Nah, seperti itu isi videonya. Jadi ada TKW yang meninggal karena diambil ginjalnya oleh majikan. Sebenarnya aku belum begitu tahu dengan berita ini, namun di sini aku mau membahas suka duka menjadi TKW Saudi. Jadi memang benar sih. Yang pertama, betul sekali ya kata si masnya barusan. Di Arab Saudi perlindungan hukum untuk PMI tidak ada, tidak seperti di Hong Kong dan di Taiwan. Yang kedua, jadi untuk yang mau bekerja ke Arab Saudi harus kuat mental, fisik, dan yang lainnya. Karena di Arab Saudi tidak ada tempat untuk mengadu dan tidak ada yang membela keluh kesah kita di Saudi. Betul, ya kan? Yang kita rasakan seperti itu. Yang aku rasakan seperti itu gitu. Walaupun kita bekerja dari kantor ya, syarikah gitu, dari agent, tidak ditanggapi kalau misalkan kita ada masalah sama majikan atau gimana, itu pihak kantor tidak akan merespon. Jadi bilangnya pasti sabar, namanya juga kerja, pasti seperti itu.
Yang ketiga, di Arab Saudi jika ada majikan yang galak atau tidak digaji, tidak bisa ditindak gitu kan. Tidak ada yang akan menolong kita, memang betul, tidak ada yang menolong kita selain kita bersabar dan berdoa. Jadi kemarin juga nih ada yang TKW yang tidak digaji dan tidak ada tidak ada bantuan gitu, tidak ada pertolongan gitu. Jadi kita bersabar aja sampai nunggu hati majikannya itu luluh. Nunggu hati majikannya itu dibalikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menggaji kita dan sadar gitu ya kan. Yang keempat, kalau kita ada apa-apa ya kita tanggung sendiri walau itu taruhannya nyawa. Memang benar guys ya. Karena memang keras banget kerja di Saudi ini. Ada istilah pulang sukses atau pulang tinggal nama. Ada yang pernah bilang juga seperti itu, TKW yang ngomong seperti itu guys ya. Banyak yang nasibnya kurang beruntung, sudah berpuluh-puluh tahun di sini tidak digaji dan TKW-nya sampai lupa ke keluarganya. Ke keluarganya sendiri sampai lupa guys karena saking majikannya tidak ngasih TKW ini berkomunikasi dengan keluarganya. Seperti ibu ini yang nasibnya sangat malang. Jadi ada fotonya, nanti aku kasih fotonya. Barangkali ada yang kenal atau bisa membantu atau apakah si ibunya udah pulang karena udah nggak ada kabar lagi ya guys. Seperti si ibu ini, kasihan ibu ini, ada chatnya ya. Kasihan ibu ini sudah 35 tahun tidak tahu keluarganya di kampung. Selama gaji 24 tahun ditahan, nggak boleh pegang HP, mau dipulangin tapi majikannya selalu bohong. Jadi mau dipulangin tapi bohong-bohong terus gitu majikannya. Makanan beli sendiri dan sudah sakit-sakitan gula, memang sudah tua dan kasihan juga sih ya. Banyak yang menjadi korban perdagangan manusia ke Arab Saudi. Jadi ada banyak yang dari oknum ya di Indonesia menjual TKW ke Arab Saudi dan tidak tahu penempatan pekerjaannya itu seperti apa dan di mana gitu. Jadi tinggal diberangkat-berangkatin gitu ya. Manusia ke Arab Saudi dan di sini banyak yang tidak kuat, pada akhirnya banyak yang kabur lalu memutuskan menikah. Jadi banyak yang kabur di Saudi ini, banyak banget yang kabur karena tidak sesuai ya. Perjanjian kontrak seperti ini dan kenyataan di lapangannya seperti itu, jadi beda gitu. Jadi tidak sesuai dengan kontrak, makanya banyak yang kabur, banyak yang mengeluh tapi tidak ada yang merespon gitu. Terus memutuskan untuk menikah, benar. Jadi banyak yang menikah di sini, punya anak, pulangnya bawa anak, susah, apalagi kaburan, harus bawa dokumentasi. Kasihan kalau misalkan lewat tarhil, anaknya kasihan gitu kan, dibawa ke tarhil yang banyak orang gitu, di penjara dulu gitu ya, ditahan dulu. Ya Allah, ada lalat guys. Ada yang menikah dengan orang luar tapi pacaran lagi dengan orang luar. Jadi gini guys, ada punya punya suami orang luar, misalkan orang PKS ya atau orang yang lainnya, menikah nih tapi dia pacaran lagi sama orang sebangsanya gitu. Jadi sebangsa luarnya gitu, sebangsa suaminya. Jadi punya suami tapi pacaran lagi, itu gimana ya guys? Dan pada akhirnya, dan apa yang terjadi, TKW ini dibunuh ya guys, dipateni gitu kan. Karena memang dua-duanya orang luar, kejam gitu. Ya langsung aja dipateni guys ya. Itu ada beritanya dulu, apakah aku udah pernah bahas yang lalu ya. Video aku sebelumnya gitu guys ya. Maaf ya guys, aku belepotan, jadi jangan anggap aku ini pintar ya, aku tuh bodoh banget. Dan ada lagi pernah aku bahas di video sebelumnya, TKW ini bundir. Iya, ada videonya guys ya. Scroll aja ke bawah. Mungkin tadinya hanya ingin menggugurkan bayinya karena TKW ini menikah dengan TKI Indonesia. Nah, TKI Indonesia, TKL ya, TKI Indonesia juga kalau di luaran mah ganas guys ya. Jadi nggak cukup satu wanita gitu, udah menikah, hamil istrinya ditinggalin terus nyari lagi yang single, yang ini apa yang namanya teh lah. Namun dia ditinggalkan sama lakinya ini dalam keadaan hamil. Jadi si istrinya ini hamil, suaminya pergi sama wanita lain kayak gitu ya beritanya. Kalau kebenarannya sih wallahu alam, tapi dalam beritanya yang beredar seperti itu guys ya. Terus ada lagi yang berangkatnya pakai visa ziarah dan tidak digaji selama 6 bulan. Ini udah aku bahas di video sebelumnya, udah 7 bulan.
TKW ini kerjanya baru 7 bulan. Nah, ini udah 7 bulan kerjanya dan 6 bulan itu tidak digaji. Aku sudah minta tolong, minta bantuan gitu ke KJRI karena si mbaknya ini cerita ke aku gitu ya. Tapi pihak KJRI tidak mau membantu, malah nyuruh nelpon ke Pak Beni ya, ke Pak Beni Ramdhani. Tapi alhamdulillah kemarin si mbaknya ini ngabarin lagi ke aku, katanya gajinya sudah dibayar semuanya. Alhamdulillah, jadi majikannya hatinya terketuk gitu kan ya. Alhamdulillahnya hatinya terketuk, jadi dibayar semuanya. Alhamdulillah. Namun ada tekanan ke TKW ini, majikannya selalu ngancam akan membuangnya. Jadi si TKW ini, si mbak ini diancam sama majikannya mau dibuang katanya guys ya. TKW ini bilang ke aku sudah tidak tahan kerja di rumah ini, ingin pulang. Jadi si mbak ini ingin pulang, tapi nggak bisa pulang kalau misalkan majikannya tidak memulangkan karena sudah dibikinin igoma. Jadi pulangnya kayak mana gitu ya, susah. Jadi harus nunggu kesadaran dari majikan. Kalau misalkan majikannya terketuk hatinya, jadi bilang aja kita mau beli tiketnya kita sendiri gitu. Tapi jarang ada guys ya. Mau ngadu ke siapa, nggak ada tempat untuk mengadu. Memang bener, mau ngadu ke siapa selain kita curhat-curhatan sesama TKW gitu, saling menguatkan, saling menyemangatkan gitu. Terus ada lagi TKW yang ngadu ke aku tapi dia lewat agent dan sistemnya kontrak dengan kantor. Jadi sistemnya kontrak dengan kantor, yang dia keluhkan kerja di luar batas. Jadi di tiga rumah itu, di rumah ibunya, di rumah majikan yang ngambil, dan di rumah kakaknya gitu. Dan ditambah lagi kerja di tempat orang, jadi dijual lagi sama majikannya, dijual lagi guys, jadi dijual lagi ke orang lain gitu, entah itu ke tetangganya atau ke teman majikan. Kadang 4 jam, kadang 6 jam. Kadang 4 jam bekerja di rumah orang, kadang 6 jam katanya. Tapi majikan tidak ngasih uang lebih. Jadi majikannya itu tidak ngasih uang lebih. Jadi gajinya itu dari Sarika atau dari kantor hanya 1.200. Hanya gaji dari kantor segitu dan dia kerjanya melebihi batas gitu. Dan aku hanya bisa ngasih saran, sabar gitu, mau gimana lagi karena ini resiko gitu, harus pahit-pahit dulu lah ya. Di Saudi itu kerja paling banyak. Iya, di Saudi itu kerja itu paling banyak, tapi gaji tidak sesuai dengan pekerjaan. Bisa hampir 20 jam kerja, istirahatnya hanya sebentar. Iya, bener guys ya. Terus kalian masih mau kerja di Saudi? Kalian pikir-pikir lagi deh, kalau misalkan kalian mau kerja ke Saudi, harus pikir-pikir lagi, harus matang-matang bener-bener dengan tekad bulat, dengan resiko yang harus kita ambil. Kita harus bener-bener siap gitu, siap segalanya. Jadi kalau misalkan ada apa-apa jangan dipikirin, jangan sampai stres. Kita kalau misalkan ada apa-apa kita harus menguat-nguatkan diri gitu ya, karena tidak ada tempat untuk mengadu, tidak ada tempat perlindungan seperti di TKW Hongkong atau Taiwan. Kan ada ya relawan seperti Mbak Yuni, TKW Hongkong itu kan kadang banyak yang mengadu ke Mbak Yuni dan Mbak Yuni menolongnya. Dan kalau di Saudi itu tidak ada relawan sama sekali guys. Kita mengadu ke KJRI juga susah guys ya, susah pokoknya kita harus benar-benar yakin aja, karena kan nasib takdir di tangan Allah ya. Kalau takdir di tangan Allah, kalau nasib kita sendiri yang menentukan. Jadi kita harus memilih mau gimana gitu kan, memilih, kita sendiri yang memilih. Jadi harus sabar aja. Kalau sudah terlanjur di Saudi, sabar. Kalau misalkan mendapatkan majikan yang seperti itu, yang galak gitu. Kalau belum ya, mending milih kerja di luar negeri yang lain gitu kan. Terserah kalian. Kalau di Saudi seperti ini, aku sudah menceritakan semuanya gitu ya. Suka duka menjadi TKW Saudi seperti ini gitu. Nah itu sedikit cerita suka duka menjadi TKW Saudi. Dan aku sudah ngalamin waktu awal-awal, tapi alhamdulillah sekarang majikan aku aman, gaji aman, kerjaan juga aman, dan
tidak terlalu di luar batas gitu. Kerja aku alhamdulillah aman guys, tapi sebelum ini aku mengalami dulu guys kepahitan, perjalanan yang pahit, sampai mau di titik ini tuh wah perjuangan banget guys ya. Dan oke, terima kasih bagi yang sudah menyimak video aku dari awal sampai akhir. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.